misal kita ada kita lihat hal yang sama nih ya, tapi yang satu membesarkan hal positifnya, yang satu membesarin hal yang negatifnya, tentu aja itu udah cara pandangnya udah berbeda gitu. Jadi bahagia itu pilihan, bahagia itu sederhana, bahagia itu nggak muluk-muluk. Sama kayak semisal ya, Marvel ini suka sekali mainan-mainan receh, kalian tahu nggak? Jadi mainannya Marvel tuh kardus bekas, bubur instannya dia, mainannya dia tuh suka uang koin 500-an itu dia suka, cuma dimasukin di botol terus digoyang-goyang itu dia sudah suka. Ya bahagia itu sesederhana itu gitu loh. Kadang kita tuh beliin mainan mahal, kadang kita itu beliin yang begini 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 buat anak kita yang terbaik, padahal mereka itu nggak ngerti gitu loh. Mereka punya definisi bahagia versi mereka sendiri. Ini juga aku mau sharingkan sedikit. Aku waktu SD itu pernah sekali, aku tuh inget, mama aku tuh kan selalu pesan gini, berbahagia, maksudnya mama aku selalu gini, mama aku tuh selalu ngajarin jangan pernah iri sama punya orang lain gitu loh. Kamu maksudnya tuh bersyukur sama apa yang kamu punya. Terus suatu saat waktu aku SD, aku dulu kan nggak bisa naik sepeda nih, aku baru bisa naik sepeda tuh kelas 6 SD. Itu pun aku belajar kelas 5 SD, itu pun aku belajar naik sepeda karena ada temen aku SD itu yang dia tuh punya sepeda baru, sepeda mini. Terus aku tuh sering dibonceng sama dia, aku seneng banget pokoknya gitu. Akhirnya aku minta diajarin naik sepeda. Terus aku itu minta sama mamaku kan, ma aku mau sepeda. Waktu itu mama aku tuh nggak langsung, ya dia pikir-pikir dulu. Terus sampai aku sering bilang, mah aku mau sepeda. Akhirnya mah aku bilang gini, ya udah kamu ranking dulu, pokok ujianmu bagus dulu, kamu ranking dulu, nanti mama beliin sepeda. Ya waktu itu aku ujian dan aku tuh aku juara waktu itu. Terus tapi ternyata aku nggak dikasih sepedanya sama mamaku. Jadi aku tuh sampai mutung, aku tuh sampai aku tuh kabur ke rumah nenek aku di desa, dan aku tuh nggak mau pulang waktu itu. Sampai akhirnya mama aku tuh telepon, terus dia bilang udah sepedanya tuh ada. Nah sebetulnya kalau kita lihat ya, waktu itu aku masih kecil. Anak kecil itu cuma ngerti bahagia itu adalah ketika dia didengerin sama orang tuanya, ketika dia pingin apa, sama orang tuanya tuh diturutin. Dah bahagianya anak kecil tuh seperti itu. Bahagia tuh simple banget, bener kan, ketika kita pengen apa itu diturutin. Tapi padahal di situ, kalau sekarang aku ngeliat, aku tuh baru sadar kayak mama aku tuh mau ngajarkan ketika aku mau segala sesuatu itu sebetulnya tuh harus sabar gitu loh. Selain sabar, kamu juga harus berusaha. Nggak bisa semua segala sesuatu tuh langsung kita, aku mau ini langsung datang, nggak. Segala sesuatu tuh kamu harus sabar, kamu harus berusaha juga gitu loh. Dan ada juga waktu itu, ini hal lain lagi aku cerita ya. Kita tuh kayak sering kumpul gitu kan, terus nggak tahu kenapa aku, ciciku, kukuku tuh pokok paling seneng tuh kalau makan disuapi mamaku pakai tangan. Walaupun itu misal lauknya tuh cuma nasi sama pindang, ikan pindang itu sama kerupuk sama sambal, tapi kita itu sudah happy banget gitu loh. Di situ tuh aku menyadari kalau bahagia itu sebetulnya bukan fokus sama apa yang kita nggak punya, tapi bahagia itu fokus sama apa yang kita punya gitu. Walaupun mungkin itu cuma sekedar nasi sama pindang sama sambal, dan tapi kita tuh bahagia karena kita tuh makan rame-rame. Aku makan sama mama aku, makan sama cici aku, sama koko aku, terus kita disuapin pakai tangan lagi. Itu kerasa nikmat banget kayak gitu loh. Kerasa kayak wow, itu udah kayak aku rasa kayak ih ternyata hidup itu sesimpel itu ya. Kadang kayak kita ngeliat kan di Instagram, ih enak ya, maksudnya orang ini bisa liburan ke sini, orang ini bisa begini, bisa beli begini. Kalau kalian tanya apakah aku pernah merasa iri? Pernah. Dulu aku tuh sempet banget. Aku sharingkan ini karena ini juga pengalaman aku pribadi ya. Aku ini bukan lahir dari keluarga yang langsung kaya raya yang punya segalanya. Bahkan aku sama suamiku tuh juga merintis merintis bisnis kita seperti itu. Walaupun maksudnya kayak sekarang, kita sudah berkecukupan, tapi suami aku tuh nggak pernah apa ya, membiasakan aku untuk kayak boros lah. Masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah yang nggak penting tuh dia nggak pernah membiasakan aku hidup seperti itu. Dulu sempet sih mikir kayak enak ya kalau kalau maksudnya lahir kayak ini, bisa kayak gini, mau apa-apa tinggal diturutin, tinggal gini, tinggal gini, tinggal gini. Tapi sampai suatu saat aku tuh kayak mikir gini, ih gila, banding-bandingin hidup kayak gitu tuh, itu nggak membawa damai di hati kita sendiri loh. Justru itu tuh kayak semakin apa ya, kita akhirnya semakin meracuni diri kita sendiri gitu loh. Sama juga halnya ketika kita ngelihat asinya orang lain. Ih enak ya itu mami itu ya, cuma mompas gitu aja udah langsung hasilnya banyak. Enak ya mami itu ya, stoknya banyak kayak gitu kan. Padahal ketika kita membandingkan seperti itu, sebetulnya kita tuh juga kehilangan segala sesuatu gitu.
ketika kita membandingkan seperti itu, sebetulnya kita ini sedang apa ya, kita ini sedang kayak kita berada di titik paling bawah ketika kita tuh nggak bersyukur sama segala sesuatu itu. Kalau kita cuma melihat perkara-perkara besar, kalau kita selalu melihat itu langsung kayak mujizat yang besar yang orang lain alamin, itu kita itu akan ngenes sendiri sama hidup kita sendiri. Seperti yang kita tahu, ketika kita dipercayakan mujizat besar, itu bukan berarti kita tuh langsung dikasih tanggung jawab yang besar itu, tapi kita tuh juga itu start dari hal-hal kecil. Sama kayak aku mau cerita, aku dulu sama suami aku tuh sempet jatuh, kita betul-betul sempet jatuh. Aku pernah sharing sini di Instagram aku. Kita tuh usaha sendiri, terus habis itu kita sempet jatuh sampai kita tuh nggak punya uang cash sama sekali. Kita cuma punya uang cash tuh di tabungan sisa 3,5 juta. Tapi waktu itu suami aku tuh sampai stres banget ya. Dia tuh sampai yang biasanya tidur itu bisa tidur tiba-tiba tuh kebangun, terus dia bisa kayak nangis kayak gitu. Terus aku ngeliat dia betul-betul stres. Waktu itu aku juga, mana ada sih istri yang nggak stres ketika melihat suaminya seperti itu. Terus akhirnya kita berdoa di Gua Maria, dan saat itu nggak tahu kenapa Tuhan tuh cuma bilang ke aku, ikhlaskan. Terus pada saat itu aku bilang sama suami aku, yang kita sama Tuhan, kok aku tadi dengar Tuhan tuh ngomong kayak kita harus ikhlas. Terus suami aku pertama sempat bilang nggak bisa, aku harus mengembalikan uang yang hilang ini. Jadi memang kita dulu sempat jatuh di kayak main-main saham kayak gitu-gitulah. Terus suami aku bilang nggak bisa gitu. Terus tapi ketika aku terus bilang sama suami aku, yang sama Tuhan kita disuruh ikhlas, dan di situ kayak kita tuh kayak dipilihkan gitu ya, kamu mau ngambil jalur yang mana, jalur yang nggak ikhlas atau kamu mau ngambil jalur yang ikhlas. Nah makanya di sini aku bilang bahagia itu pilihan. Sama ketika Marvel itu kena kista, waktu aku hamil Marvel usia 4 bulan, dia kena kista di otaknya dia. Waktu itu aku sudah nggak bisa ngomong karena dokter sudah bilang nggak ada obat. Tapi di situ juga aku berdoa sama Tuhan, aku cuma menyerahkan Marvel ke dalam tangan Tuhan. Dan entah kenapa ketika itu aku merasa aku damai, hati aku tuh damai sejahtera. Bukan aku seneng, bukan berarti aku tuh seneng ya ketika anak aku kena kista, enggak. Tapi ketika aku memilih untuk aku itu menyerahkan semuanya ke Tuhan, ketika aku memilih untuk aku bersyukur, ketika aku memilih untuk aku mau bahagia Tuhan, karena aku nggak mau kasih efek yang jelek buat anak aku. Ya itu tadi, aku merasakan aku damai sejahtera, aku menjalannya dengan damai sejahtera, dan aku merasakan memang bahagia itu bukan fokus sama apa yang kita nggak punya. Ketika saat Marvel sempet divonis kayak mungkin umurnya nggak lama, itu kan aku kandungan 4 bulan, hamil 4 bulan. Jadi saat itu dokter bilang kemungkinan besar pada saat lahir dia langsung meninggal atau sebelum lahir dia akan meninggal. Berarti aku punya waktu sama Marvel itu nggak banyak, walaupun dia belum terlahir. Di situ aku betul-betul merasakan bahagia itu fokus sama apa yang kita punya. Jadi ketika waktu aku semakin sedikit, ketika aku merasa waktu aku semakin sedikit sama Marvel, ketika itu juga aku semakin menghargai waktu itu. Jadi aku semakin kayak fokus, iya bahagia tuh sama apa yang kita punya ini loh, bukan bahagia tuh sama apa yang kita nggak punya. Seperti itu. Ketika kita bisa berbicara cukup, ketika kita tuh di hati kita tuh bisa bersyukur, sebetulnya bahagia itu ada kayak gitu. Kita itu kadang tidak merasa bahagia karena kita itu selalu tidak merasa cukup gitu loh. Menurut aku, semisal kita mendapatkan ASI seberapapun, syukuri gitu. Aku menyadari banget ya, kenapa aku bisa ASI kayak gampang LDR. Ketika kita mompa kita gampang LDR. Makanya kenapa aku 2 menit itu aku bisa kayak dapatnya langsung banyak. Karena itu aku nggak pernah fokus sama hasilnya. Aku selalu kayak aku enjoy the proses, aku enjoy ketika aku mompa, aku enjoy, aku bisa lihat YouTube begini, tiba-tiba sudah segini, tiba-tiba dapatnya sudah segini. Jadi memang ini akan sulit dilakukan ketika anak kalian itu ketika kalian working mom, ketika anak kalian tuh full asip ya, full minum asip, karena kalian harus melihat kan hasilnya berapa untuk anakku cukup atau tidak. Tapi ketika kalian sadari, semakin kalian memperhatikan hasil tersebut, semakin kalian tuh fokus sama hasil tersebut, kalian itu semakin gak relax. Dan ketika kalian semakin gak relax, justru ASI itu akan semakin seret. Sebetulnya booster ASI yang paling ampuh itu cuma ibu yang berbahagia. Anak kalian tuh gak ngerti, anak kalian itu mereka gak minta kok, mami harus ASInya segini, mami harus kasih aku ASI segini, mami harus gini, gak ngerti. Mereka tuh cuma tahu ibunya tuh harus bahagia. Supaya apa? Ya supaya tadi kita bisa support mereka energi yang positif, kita bisa support mereka energi yang bahagia.
dari ibu yang bahagia itu juga akan ada ASI yang berkualitas, ASI yang banjir-banjir gitu loh. Makanya buat mami-mami, nggak perlu kita tuh fokus sama hasil harus segini. Coba dulu kita nikmatin prosesnya, kita mulai syukurin hasil berapapun, syukurin gitu loh, karena akan selalu ada usaha-usaha yang terus kita lakukan untuk mencapai hasil yang bagus itu tadi. Sama kayak gini, kalian pernah kalau kita nginep di hotel, kita pasti akan memilih yang maksudnya view-nya itu yang bagus. Kayak mertua aku tuh paling suka kalau nginep di hotel tuh yang ocean view. Misal kayak kita nginep di Bali, minta yang anu ya, depannya pantai. Kalau nggak gitu minta yang pemandangannya tuh kolam renang. Nah, terus kayak apa namanya, selalu kita biasanya kan kalau yang seperti itu tuh biasanya tuh bayarnya tuh bayar lebih mahal. Sama sebetulnya kayak apa yang kita lihat itu sebetulnya tergantung cara kita memandang seperti itu ya. Kalau semisal nih kita nggak dapet ocean view, tapi kita misal dapet yang menghadap tembok, tapi ketika kita bisa menikmatin hotel itu, kita bisa melihat sesuatu hal yang positif dari hotel itu, mungkin nggak hanya dari pemandangannya, kita juga akan tetap bisa menikmatin gitu loh. Sebetulnya ocean view itu hanya bonus tambahan kayak gitu kan. Sama halnya ketika kayak ini, kita mau memilih bahagia itu nggak ditentuin dari cara kita memandang gitu loh. Bahagia itu ditentuin dari hati kita, pilihan kita, bukan dari mata kita. Sama kayak kita lihat orang asinya banyak, oh kalau asi banyak tuh berarti maksudnya apa, bahagia orang itu, bukan. Itu kan lihat bahagia versi pandangan mata, tapi bahagia itu muncul dari hati. Ketika hati kita ini dipenuhi dengan rasa syukur, ketika hati kita ini fokus sama apa yang kita punya, ketika hati kita ini bisa apa ya, ikhlas menjalani semua itu, maka kalian tuh akan dapat bahagia itu dengan gampang sekali, seperti itu. Terus di sini aku juga mau berbagi kayak gimana sih, kayak selama ini gimana cara aku keluar dari kayak hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang bikin aku nggak bahagia. Yang pertama itu aku stop membanding-bandingkan. Aku selalu merasa begini, apa yang aku alamin di hidup aku itu semua pasti ada maknanya Tuhan, pasti ada tujuannya Tuhan. Jadi dari situ dengan aku dengan aku membuat patokan seperti itu, ketika misal aku dapat suatu hal yang nggak enak, aku tuh selalu berpikir nih, berarti ini Tuhan ada maunya. Kenapa aku kayak gini tuh pasti Tuhan ada maunya, kenapa aku tuh bisa ngelewatin ini gitu loh. Tuhan tuh pasti ada mau taruh aku sesuatu, kenapa sampai aku tuh dikasih yang nggak enak ini. Pasti kayak kan ada ya istilah, ada pelangi di balik hujan. Nah, setelah nggak enak tuh pasti ada pelanginya, ada yang bagusnya. Jadi di situ tuh aku selalu stop, aku nggak mau banding-bandingin. Ketika aku misal kayak kemarin waktu hidup aku tiba-tiba jatuh sama suami aku, bangkrut di situ, aku selalu percaya, aku nggak mau banding-bandingin lagi hidup aku. Enak ya itu ya, jadi istrinya itu enak ya, bisa begini, bisa beli tas mewah, bisa begini. Aku nggak mau, aku stop banding-bandingkan hidup aku. Aku mensyukuri dengan apa yang aku punya, dan aku selalu mengatakan sama Tuhan, aku percaya Tuhan itu punya suatu hal yang luar biasa untuk aku di sini. Jadi kita itu tetap mensyukuri, kita tuh tetap percaya. Jadi di sini tuh harus disetting terus, aku percaya ketika aku mengalami ini pasti ada hal yang baik yang menunggu aku, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hapuskan jikalau dan apabila. Jadi nih misal kayak gini, aku bahagia kalau, nah titik. Aku bahagia kok mam kalau asiku banyak, aku bakal bahagia kalau misal rumahku mewah, aku bakal bahagia kalau misal begini. Nah itu hapuskan semua. Bahagia ya bahagia, titik gitu. Bahagia tuh pilihan, kalau kamu bahagia ya bahagia aja, nggak usah bahagia kalau begini, bahagia apabila begini, seperti itu. Jadi bahagia ya bahagia gitu. Itu semua sudah kita setting di otak kita. Makanya kenapa aku selalu bilang kan, bahagia itu adanya di otak. Ketika otak kita melihat segala sesuatu nih, terus aku melihat negatifnya, berarti itu kan otak aku yang nyeting buat aku melihat negatifnya. Tapi ketika otak aku men-setting untuk positif, ya bahagia gitu loh. Nggak ada bahagia apabila, nggak ada bahagia jikalau. Terus habis itu aku juga segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu, pasti ada waktu seneng, ada waktu untuk susah. Kayak tadi aku bilang kan, waktu susahku yaitu pernah usaha tiba-tiba bangkrut sampai nggak punya duit sisa 3,5 juta. Ada waktu senang, ada waktu beli mobil baru. Di sini kita nggak usah terlalu sedih sampai meratapi nasib, nggak usah terlalu senang sampai wow happy banget. Kayak kita punya mobil baru istilahnya, senang bisa beli, senang pertama, tapi lama-lama juga bakal bosen, ya kan, bener kan? Sedih kalau misal kita punya problem, sedih, tapi sedih itu juga nggak nyelesain masalah gitu. Ketika kalian sedih, nggak ada jalan keluar gitu loh. Kenapa?
Dengan kalian sedih itu jadikan motivasi supaya kita bisa jadi bangkit seperti itu kan. Jadi nggak usah berlebihan menanggapi yang sedih jadi terlalu sedih, yang bahagia jadi terlalu happy banget sampai gimana. Ya bersyukur saja. Kita bersyukur ketika kita dikasih masalah, kita bersyukur. Ketika kita dikasih yang happy, kita bersyukur juga. Jadi setiap apapun yang kita alamin di hidup ini, percayalah Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Pasti Tuhan itu mau kasih sesuatu. Ketika kita melewati segala hal tuh pasti Tuhan tuh udah mau kasih kita sesuatu. Bisa jadi ketika Tuhan kasih kita masalah, Tuhan tuh mau kita naik level, ya kan. Ketika kita dipercayakan perkara yang kecil tadi, Tuhan akan memberi kita perkara yang besar seperti itu lagi. Terus yang terakhir yang menurut aku ini sangat menguatkan adalah berdoa. Gimana pun juga kita ini hidup dari Tuhan, kita ini semua dari Tuhan. Jadi kita harus kembalikan lagi untuk Tuhan. Kekuatan apa yang kita punya nggak ada, kita cuma bisa berdoa. Kalian jangan kayak gini ya, kadang tuh kan ada yang bilang udah doa aja gitu kan, tapi kan kita kalau doa nggak ada usaha juga sama aja. Nah biasanya kan bilang kayak gitu ya, tapi kalian harus tahu ketika kalian tuh betul-betul berdoa, ya tetap berdoa harus dengan berusaha. Bukan berarti kalau kita udah berdoa terus kita nggak berusaha, Tuhan minta duit yang banyak tiba-tiba duit jatuh, nggak mungkin. Tapi ketika kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta Tuhan sertai jalan kita. Jadi yang poin terakhir yang aku mau bagiin adalah bersyukur. Belajar mensyukuri segala sesuatu, maka segala sesuatu itu akan terjadi untuk kita. Ketika kita bisa mensyukuri segala hal yang terjadi dalam hidup kita tuh enak. Gimana caranya bersyukur? Cari terus alasannya, cari apa yang bisa kalian, maksudnya apa yang bisa membuat kalian terus bersyukur tuh cari terus gitu loh. Ketika hal yang kalian alamin belum bisa kalian, maksudnya belum bisa membuat kalian untuk bersyukur, ini cari terus gitu. Setiap hal yang negatif yang kita alamin itu pasti ada satu positifnya, walaupun mungkin itu kecilkan yang besarkan yang positif itu. Jadi jangan lupa terus bersyukur karena ada mujizat dalam bersyukur. Nah, terus di sini juga aku mau bagikan buat mama-mama yang di sini, kadang mungkin kita lupa ya kayak gitu ya. Aku belajar untuk mendoakan, saling mendoakan seperti itu kan. Dari dulu kejadian setelah suami aku jatuh kerjaannya tuh akhirnya kita belajar untuk saling mendoakan. Sebelum tidur akhirnya aku dan suami aku kita saling mendoakan, saling tumpang tangan seperti itu. Ini pun yang aku bangun ketika aku membangun kelor ini juga, aku selalu belajar untuk mendoakan setiap mami-mami yang minum kelor aku. Maka di sini aku juga mau mengajak mami-mami, ayo kita berdoa gitu loh. Berdoa tuh kita berdoa bersama-sama karena berdoa itu kuasa mujizatnya besar. Aku berdoa sendiri dengan kita berdoa bersama-sama itu kuasanya akan pasti berbeda. Ketika kita meminta berkat untuk orang lain, sebetulnya kita sendiri itu juga diberkatin. Coba mulai sekarang kita mulai dari diri kita sendiri. Kita doakan. Ketika kalian melihat YouTube aku di sini nanti, ayo kita belajar untuk saling mendoakan. Jangan dilihat, oh mami itu loh nggak doain aku, ngapain aku harus doakan. Jangan, semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Mulai malam ini jangan lupa sebut mami-mami yang lain untuk kita doakan, sebut mereka dalam doa kita. Semoga setiap mami-mami yang minum kelor Mama Uung tuh semua saling diberkati, semua diberikan ASI yang melimpah, semua semakin diberikan kelancaran untuk mengasihi, diberikan kesehatan terus, diberikan stamina yang bagus, diberikan anak yang sehat, diberikan rezeki yang lancar. Selalu doakan itu, karena doa itu mujizatnya besar sekali. Berdoa bukan dimulai dari orang lain yang mendoakan kita, tapi kita mulai dahulu, kita yang mendoakan mereka. Ketika kita mendoakan mereka, sebetulnya kita juga udah menerima berkat itu. Ketika kita belajar untuk mendoakan, sebetulnya kita juga belajar untuk mensyukuri gitu loh. Ketika kita mendoakan orang lain, di situ kita juga menguatkan. Kuasa doa itu sangat besar sekali. Jadi pesanku satu, mulai malam ini ayo kita saling mendoakan. Mungkin kalian nggak saling kenal gitu loh, mungkin aku juga cuma tahu sebatas mereka pernah beli kelor seperti itu, tapi nggak ada salahnya kita doakan. Ketika aku bilang sama orang ya, aku berdoa untuk kamu, aku akan, misalnya ada kayak kemarin ada yang curhat sama aku kan, anaknya sakit, aku bilang aku akan doakan anak kamu. Itu bukan berarti aku cuma sekedar ngomong loh, tapi aku akan betul-betul mendoakan anak kamu. Bahkan ada 3 nama baby yang aku selalu sebut ini di dalam doaku. Setiap aku doa malam aku selalu sebut, karena aku sudah bilang sama mamanya, aku akan doakan anak kamu seperti itu. Jadi ayo kita mulai sekarang kita saling support. Saling support itu
mungkin kita nggak saling kenal, tapi support terbesar kita bisa lewat doa kita. Itu aja. Oke, hari ini mungkin bahasanya agak panjang, semoga nggak bosen, dan jangan lupa subscribe, juga jangan lupa siapa tahu dari sharingku hari ini yang sedikit melenceng dari perasian bisa memberkati banyak mami-mami di luar sana. Siapa tahu ada teman-teman mami-mami yang membutuhkan juga, bolehlah diajak untuk menonton. Jangan lupa subscribe. Terus ada juga podcast, di follow. Ada juga Instagram mamuung.id, di follow juga. Kalau misal kalian mau order, mau sharing, bisa langsung ke WhatsApp aku. Dan jangan lupa pesan aku satu. Ayo kita saling mendoakan mulai sekarang ini. Oke, see you semuanya dan sehat selalu.